Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Puji Lestari dengan NIM S1S1 20053. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Operasi dengan mengambil dua topik. Yang pertama, komponen sistem operasi, dan yang kedua, sistem GNU Linux. Yang pertama, komponen sistem operasi. Secara umum, terdapat beberapa komponen manajemen utama dalam sebuah sistem operasi, yaitu yang pertama manajemen proses, yang kedua manajemen memori, yang ketiga manajemen sistem berkas, yang keempat manajemen masukan keluaran, yang kelima manajemen penyimpanan sekunder, yang keenam manajemen sistem proteksi, yang ketujuh manajemen jaringan, dan yang kedelapan command interpreter system. Yang pertama, manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti yang pertama, membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk komunikasi proses. Dan yang kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Yang kedua, manajemen memori utama. Memori utama adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatil atau tidak permanen. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, seperti yang pertama menjaga track dari memori yang sedang berjalan dan siapa yang menjalankannya, dan yang kedua memilih program yang akan di-load ke memori. Yang ketiga, manajemen sistem berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Umumnya, berkas merepresentasikan program dan data. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen berkas, yaitu yang pertama pembuatan dan penghapusan berkas, yang kedua pembuatan dan penghapusan direktori, yang ketiga manipulasi berkas dan direktori, yang keempat memetakan berkas ke secondary storage, dan yang kelima membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatile. Yang keempat, manajemen sistem masukan keluaran. Sistem ini sering disebut dengan device manager yang membantu operasi masukan keluaran, dapat seragam membuka, membaca, menulis, ataupun menutup. Komponen sistem operasi untuk sistem masukan keluaran, yang pertama penyangga, yang berfungsi untuk menampung sementara data dari atau ke perangkat masukan keluaran. Yang kedua, spooling, yang berfungsi untuk melakukan penjadwalan pemakaian masukan keluaran sistem supaya lebih efisien. Yang ketiga, menyediakan driver yang berfungsi untuk melakukan operasi rinci untuk perangkat keras masukan keluaran tertentu. Yang kelima, manajemen penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder bersifat permanen, berfungsi untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer. Komponen ini berperan sebagai backup dari memori utama. Contoh dari penyimpanan sekunder adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen disk seperti yang pertama, free space management, yang kedua, alokasi penyimpanan, dan yang ketiga, penjadwalan disk. Yang keenam, sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin dan yang belum, menspesifikasi kontrol untuk dibebankan atau diberi tugas, dan yang terakhir menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. Yang ketujuh, jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap proses mempunyai memori dan clock tersendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Akses tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan komputasi dan meningkatkan kemampuan penyediaan data. Yang kedelapan, command interpreter system. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau command driven. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statements umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, dan terkadang dikenal sebagai shell. Command interpreter system sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi perangkat masukan keluaran yang ada. Contohnya CLI, Windows, pen-based atau touch, dan lain-lain. Topik yang kedua, sistem GNU Linux. Sistem GNU Linux adalah sistem operasi gabungan dari GNU dan Linux yang bersifat free software atau open source.
GNU. GNU adalah sistem operasi bebas atau Free Operating System yang pertama kali dikembangkan di dunia. GNU mulai dikembangkan tahun 1984 oleh The GNU Project yang kini disokong oleh Free Software Foundation. GNU bersifat Unix-like dan kompatibel sepenuhnya dengan sistem operasi Unix, sehingga cara pengoperasiannya sama serta program-program Unix bisa dijalankan di GNU dan sebaliknya. Selanjutnya ada Linux. Linux adalah kernel sistem operasi bebas yang dikembangkan pertama kali oleh Linus Torvalds dari Finlandia tahun 1992. Linux adalah kernel, yaitu salah satu komponen penting sistem operasi yang tugasnya mengalokasikan sumber daya perangkat keras yang terus-menerus hidup selama sistem menyala, yang mentransportasikan sumber daya itu ke komponen-komponen penting yang lain. Linux untuk dapat dipergunakan perlu digabungkan ke dalam sistem operasi yang sudah ada. Linux memiliki sifat Unix-like. Sistem dan distribusi GNU Linux. Distribusi Linux atau distro Linux adalah sebutan untuk sistem operasi yang dibangun dari kernel Linux dan koleksi perangkat lunak dari sistem manajemen paket. Ciri khususnya adalah utilitas GNU. Pada umumnya, berbagai distro Linux memiliki grafik user interface yang berbeda-beda, seperti Cinnamon yang diaplikasikan pada Linux Mint, Pantheon yang diaplikasikan oleh Elementary OS, dan Unity yang diaplikasikan oleh Ubuntu 10.10 hingga 17.04. Kini lebih dari 100 distro Linux yang telah muncul. Kebanyakan distro ini merupakan turunan dari distro-distro Linux terbesar. Salah satu di antaranya yang menjadi populer adalah Debian GNU Linux, yang kemudian bercabang lagi menjadi Ubuntu, Linux Mint, dan Kali Linux. Linux memiliki lisensi GNU General Public License atau GNU GPL. Di mana dengan lisensi ini, setiap orang dapat memakai Linux secara gratis baik untuk pekerjaan pribadi maupun komersil. Saat ini, Linux merupakan salah satu sistem operasi yang perkembangannya paling cepat. Superkomputer yang telah menerapkan Linux untuk sistem operasinya yang pertama ada The Tetragrid, sebuah megakomputer dari Amerika yang dapat menghitung lebih dari 13 triliun kalkulasi per detik. Yang kedua ada Evolocity, juga dari Amerika, dapat berjalan dengan kecepatan maksimum 9,2 teraflops, menjadikannya sebagai salah satu dari 5 superkomputer tercepat di dunia. Beralih ke subtopik selanjutnya, yaitu prinsip rancangan Linux. Linux menyerupai implementasi Unix non-microkernel dengan sistem yang multi-user multitasking dengan seperangkat lengkap alat-alat yang kompatibel dengan Unix. Sistem berkas Linux mengikuti semantik tradisional Unix dan model jaringan standar Unix yang diimplementasikan secara keseluruhan. Sistem Linux terdiri dari 3 kode penting. Yang pertama, ada kernel yang bertanggung jawab memelihara semua abstraksi penting dari sistem operasi, termasuk hal-hal seperti memori virtual dan proses-proses. Yang kedua, ada pustaka sistem yang menentukan kumpulan fungsi standar di mana aplikasi dapat berinteraksi dengan kernel dan mengimplementasikan hampir semua fungsi sistem operasi yang tidak memerlukan hak penuh atas kernel. Yang ketiga, ada utilitas sistem, yaitu program yang melakukan pekerjaan manajemen secara individual. Selanjutnya ada modul kernel Linux. Modul kernel Linux adalah bagian dari kernel Linux yang dapat dikompilasi, dipanggil, dan dihapus secara terpisah dari bagian kernel lainnya saat dibutuhkan. Modul kernel dapat menambah fungsionalitas kernel tanpa perlu meribut sistem, karena modul dapat mengimplementasikan antara lain device driver, sistem berkas, dan protokol jaringan. Terdapat 3 komponen untuk menunjang modul kernel Linux, yaitu manajemen modul, registrasi driver, dan mekanisme penyelesaian konflik. Nah, sekian dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih juga sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3